Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai di tengah-tengah kita pada hari Minggu tahun lalu tertulis di dalam Markus pasalnya yang ke-11, akan dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan akan saya bacakan di tengah-tengah kita. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas. Banyak orang yang mengemparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika saya membaca nas ini, saya teringat satu pengalaman di masa kecil. Pada satu ketika, orang tua saya memanggil saya dan menyuruh saya, "Nak, ya Mak, tolong dulu antarkan bungkusan ini ke rumah Oku." "Oke Mak." Lalu saya pergi membawa bungkusan yang diberikan oleh orang tua. Namun sebelum saya berangkat, orang tua saya berpesan kepada saya, "Nanti sesampainya di sana, katakan kepada saya, ini ada titipan dari Mama. Boleh dibelokkan." Lalu saya berangkat dan saya menuju rumah opung saya. Dan setelah itu saya mengetuk pintu kepada opung. Opung itu membuka rumahnya. "Opung," katanya, "ini ada titipan dari Mama." Saya katakan demikian. "Oh," kata opung. Nah, setelah dia membuka itu, dia mengatakan kepada saya, "Tunggu sebentar ya." Setelah dia
orang tua saya. Semestinya ketika orang tua saya menitipkan hubungan itu, maka saya akan bertanya, itu apa sih, Mak? Itu apa, Mak? Kenapa harus? Dan ketika saya membuat keputusan itu, tentu ada pertanyaan kembali. Kenapa saya harus memberikannya kepada? Untuk apa itu samaku? Apa betul itu ya? Biasanya anak-anak, ya, dia selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Rasa penasarannya itu pasti ada. Dan ketika dia mengetahui, bertambah gambaran rasa penasarannya. Dan ketika dia sudah tahu, ujung-ujungnya apa dikatakan? Malas lama. Pasti dia akan mengatakan demikian. Ketika dia sudah tahu apa yang akan diberikan kepada oknum tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita lihat di dalam nas pada minggu hari ini. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya, perjalanan mereka sudah semakin mendekat ke Yerusalem, dan ini merupakan perjalanan terakhir bagi mereka. Kenapa dikatakan perjalanan terakhir bagi mereka? Sebab itulah yang terakhir kalinya Yesus. Nah, Yesus sudah telah mempersiapkan diri untuk menyelesaikan misi kedatangannya ke dunia. Apa yang tahu apa misi kedatangan Yesus ke dunia? Untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau dikatakan dunia, manusia sudah ada di dalam. Yesus dengan misi mulianya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kamu, menyelamatkan semua umat manusia yang dikasihi, yaitu melalui kematiannya di kayu. Ketika mereka sampai di tempat itu yang bernama Betfage, kampung Betfage, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, pergilah ke sana. Pergilah ke tempat itu dan kamu akan melihat seekor keledai yang ditambak di jalan itu. Ambillah, bawalah ke sini. Dan ketika nanti ada orang yang bertanya, kenapa kamu membawanya? Jawablah, itu untuk dipakai oleh Tuhan. Itu untuk pekerjaan Tuhan. Nariko Tuhan ini pada dalam masa lalu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, benar-benar seperti apa yang Tuhan katakan tadi, mereka melaksanakannya tanpa ada pertanyaan, tanpa ada penolakan. Ketika Yesus mengatakan pergilah, berangkatlah, laksanakanlah. Apakah kita menjumpai ada penolakan di situ? Tidak. Mereka berangkat melaksanakan seperti apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Dan sesampainya di sana belakang, mereka melihat seekor keledai tertambat. Dan ketika mereka mengambilnya, melepaskan tali dari keledai itu, ada orang yang bertanya, kenapa kamu melepaskan? Dan mereka menjawabnya, ini untuk Tuhan. Dan ketika mereka mengatakan ini untuk Tuhan,
para selebritis, mereka selalu memakai red carpet. Tahu red carpet? Ya, karpet merah yang dibentangkan. Kalau sudah ada karpet merah, itu tandanya ada orang penting yang akan lewat. Karena red carpet itu tidak sembarangan dipakai. Nah, demikian yang terjadi di dalam perjalanan Yesus. Ketika Yesus melintasi tempat itu, maka orang-orang banyak menyebarkan ranting-ranting hijau di depan Yesus. Mereka mengikuti dari belakang dan mereka bersorak, Hosana, Hosana diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa sudah datang. Respon orang banyak itu menunjukkan kerinduan hati mereka akan kedatangan seorang raja. Seorang raja yang datang ke tengah-tengah dunia ini, seorang raja yang dapat menyelamatkan kehidupan orang banyak. Seorang raja yang dapat memulihkan keadaan bangsanya, keadaan umatnya. Seorang raja yang memang telah lama mereka rindukan. Dan ketika mereka mendengar kabar kedatangan Yesus, apalagi mereka sudah tahu dan sudah menyaksikan sendiri. Mereka melihat, menyaksikan, mendengar tentang apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Bahkan dikatakan orang sakit disembuhkannya, orang lumpuh bisa disembuhkan dan bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati bisa dibangkitkan. Mukjizat-mukjizat yang mereka lihat yang dilakukan Yesus, itulah yang menumbuhkan rasa semangat di dalam hidup orang banyak. Dalam pikiran mereka, ini raja yang kita tunggu-tunggu. Ketika raja ini datang ke tengah-tengah kita, maka hidup kita akan aman sejahtera. Tidak ada lagi yang perlu diragukan. Apalagi ketika Yesus memberikan makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi bisa dimakan oleh 5.000 orang. Hingga masih lagi bersisa 12 banyak. Mukjizat yang seperti itu yang dilihat oleh mata kepala mereka. Namun salahnya mereka salah. Ya, mereka salah memahami akan apa yang sudah dilakukan Yesus bagi dunia. Pikiran mereka, Yesus datang untuk mendirikan kerajaan di tengah-tengah dunia. Sedangkan kerajaan yang Yesus maksudkan itu bukan kerajaan di dunia ini. Itu adalah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Kerajaan yang tidak bisa dihancurkan oleh apa. Oleh sebab itulah rasa sukacita, kegembiraan, kerinduan yang sudah membuat respon mereka menyambut dengan begitu semangat. Saudaraku, namun ketika mereka melihat ada sesuatu yang janggal. Ketika Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai muda. Keledai adalah binatang yang paling bodoh. Ya benar. Keledai adalah binatang yang paling lemah, yang paling bodoh, dan mungkin bisa dikatakan keledai itu tidak layak untuk ditunggangi oleh seorang raja. Karena raja itu layaknya menunggangi seekor kuda. Kuda yang gagah, kuda yang sudah dihiasi, dan kuda yang benar-benar terbaik. Namun yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus adalah seekor keledai. Dari situ mereka sudah mulai, kenapa? Kenapa raja menunggangi seekor keledai? Namun firman kita pada hari tidak sampai kepada situ. Kita hanya bisa melihat bagaimana respon mereka mengeluh-elukan. Mereka menyambut kedatangan raja yang sudah lama mereka nanti-nanti. Saudaraku, tahukah kita kenapa Yesus harus menuangkan keledai? Itu satu tanda kerendahan hati yang lemah lembut. Itu yang mewarnai perjalanan Yesus di tengah-tengah kekerasan yang akan terjadi. Yesus menunjukkan bahwa Dia datang ke tengah-tengah dunia ini dengan
kerendahan hati. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini dengan penuh kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan, bukan sebagaimana yang orang-orang pikirkan. Yesus menunjukkan dia datang ke tengah-tengah dunia ini adalah justru untuk merangkul, mengasihi semua orang-orang yang lemah, yang letih lesu, sehingga mereka dapat bersumbat. Termasuklah cara untuk menebus dosa umat yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa Minggu Palmarum, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan untuk berbenah diri. Kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini kita tahu dan kita akui bahwa Dia datang untuk menebus dosamu, dosa kita semua. Oleh karena itu ketika Raja yang Maha Agung dan Mulia saja dia mau turun dari tahta kerajaannya, dari sorga, dari kemuliaannya untuk menebus dosa kita semua, tentunya kita juga harus menyadari bahwa Tuhan sudah sungguh amat baik untuk saya. Dan untuk itu respon yang harus kita tunjukkan untuk menyambut kedatangan Raja yang Maha Kuasa adalah bagaimana kita mampu untuk melepas-lepas dari umat kolom. Kita mampu untuk menahan hawa nafsu. Dan ini yang dikatakan oleh epistel tadi, lidah seorang murid. Tuhan sudah memberikan lidah seorang murid untuk kita semua. Tuhan menitipkan lidah itu untuk kita pakai. Namun lidah yang Tuhan berikan bukan lidah untuk menggosip. Lidah yang Tuhan berikan untuk kita bukan lidah untuk berbicara ketika menyenangkan Tuhan. Lidah yang Tuhan titipkan untuk kita bukan untuk kita pakai ketika ibadah terlaksana atau ketika ibadah sedang terlaksana. Lidah yang Tuhan berikan untuk kita adalah semata-mata untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua. Itulah lidah seorang murid. Itulah lidah yang Tuhan titipkan untuk kita, dan lidah itu mau kita pakai dimanapun kita berada, sehingga kemuliaan nama Tuhan semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia. Lidah seorang murid yang memberikan untuk kita itu mau memberikan damai sejahtera, memberikan kesukaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan itu, dimanapun kita berada, maka banyak orang yang semakin percaya kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam menyambut minggu-minggu ini kita benar-benar berbenah diri. Kita benar-benar merenungkan betapa Allah mengasihi, betapa Allah pada berkorban, betapa Allah mencintai kehidupan kita. Dan biarlah cinta kasih Allah itu tidak kita sia-siakan dalam hidup kita, namun cinta kasih Allah itu merekat dalam hidup kita dan kita laksanakan di tengah-tengah dunia. Kiranya minggu Palmarum pada hari ini itu semakin membentuk diri kita menjadi pribadi yang mau dengar akan firman Allah, menjadi pribadi yang tunduk kepada Allah,